konsultasi sama jenengan bagaimana cara merawat bayinya, terus mandi bagaimana kalau misalnya kayak gini. Oh gitu ya, sebenarnya ya Bu ya, perkenalkan nama saya Bu Eri yang bertugas hari ini ya Bu ya. Saya data dulu ya Bu ya, nama ibu siapa? Lasmi. Ini anaknya baru usia 1 hari ya Bu ya? Iya. Alamatnya di mana Bu? Mojorejo. Mojorejo ya. Nanti saya jelaskan ya Bu ya, kurang lebih 5-10 menit. Ibu nanti siap ya? Ya. Sebelumnya saya mau cuci tangan dulu ya Bu ya. Cuci tangan 6 langkah. Kan ya Bu ya. Sudah nyaman duduknya? Sudah. Nah, ini nanti kan Ibu ingin gimana caranya perawatan bayi sehari-hari nih Pak ya. Perawatan sehari-hari itu sangat penting untuk bayi ya. Sebelumnya Ibu memberikan ASI-nya ASI eksklusif? Iya. Dari ASI terus ya Bu ya? Tidak susu formula ya? Belum. ASI-nya keluarnya belum, masih sedikit-sedikit, tapi bayinya ngejutnya itu kuat. Kuat. Gantian ya kadang kiri itu? Iya. Oh ya. Pemberian ASI itu wajib gitu ya untuk bayi 0 sampai 6 bulan itu wajib diberikan hanya ASI saja, tidak boleh makanan yang lain. Cukup ASI saja ya, itu namanya ASI eksklusif. Untuk pemberian ASI itu sehari itu paling sedikit 8 kali, enggak setiap 2 sampai 3 jam sekali itu diberikan ya. Walaupun posisi adiknya itu tidur tetap dibangunkan itu disusul. Susu itu gantian payudara satu itu gantian terus ya, biar tidak satunya bengkak satunya bekas itu kan enggak proses gantinya ya. Itu nanti gantian, terus ibunya juga makan makanan yang bergizi ya Bu ya, biar ASINya juga bawahnya banyak ya. Makanan sayur itu sayuran hijau itu suka gitu ya? Iya suka Bu. Nah itu harus setiap hari itu makan itu ya Bu ya, biar ASINya itu juga berkualitasnya bagus, nutrisinya juga bagus dan adiknya juga tetap sehat gitu ya. Terus menjaga kebersihan, bayinya tetap dijaga kehangatannya ya Bu ya. Digedor sudah bisa cara menggedornya belum? Belum Ibu. Belum. Gedor utiknya. Oh ada utiknya ya, nggak apa-apa. Nanti kalau tidur itu digedor ya Bu ya, biar posisi bayi itu tetap hangat, jadi tidak kedinginan ya. Gedornya gimana Bu? Sampai kepala gitu dibututkan jadi satu gitu? Nggak sampai sini aja. Sampai situ. Nanti pakai kaos kaki, pakai topi gitu ya Bu ya, biar posisi bayi itu tetap hangat. Kalau enggak itu kontak antara kulit ibu dan bayi itu dihentikan. Kulit itu sama kulit ibu dan bayi itu tetap hangat. Itu bagus sekali Bu, biar kasih sayangnya itu terjaga. Terus pastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering ya Bu ya. Jangan dekatkan kipas ataupun AC. AC-nya jauh, agak jauh aja, suhunya juga jangan dingin ya. Kasihan nanti kalau kedinginan kan nanti terjadi hipotermi. Kasihan bayinya ya Bu ya. Terus memakaikan pakaian yang lembut, hangat, kering dan bersih. Bila perlu bayi memakai tutup kepala ya tadi, tutup kepala, sarung tangan dan kaos kaki biar tetap hangat gitu ya. Terus menggantikan popok dan selimut sesuai keperluan. Kalau popok pakai popok enggak Bu, kalau di rumah? Pakai ya, pakai popok itu. Terus raba telapak kaki bayi itu bila teraba dingin bisa dilakukan kontak kulit ke kulit atau ditambahkan dengan selimut di selimut itu ya Bu ya. Kalau siang mungkin panas, pakai bajunya ya bisa saja biar kepanasan gitu ya. Jaga ruangan tetap hangat. Terus menjelaskan tentang posisi tidur bayi. Gimana Bu bayinya kalau tidur itu digendong atau diletakkan di kasur itu? Letakkan itu Bu. Letakkan di box itu Bu. Di box bayi itu. Oh iya itu tetap jaga ya Bu ya. Nanti sewaktu-waktu kalau bayinya gerak kan ya tetap dijaga ya Bu ya. Posisi tidur bayi menganjurkan bayi tidur bersama ibunya, jangan ditinggal. Nanti kalau nangisnya kan keras sekali kasihan ya. Ditempatkan tidur yang sama untuk memudahkan menyusuinya. Kalau menyusui gimana Bu? Dengan tidur, dengan duduk? Dengan tidur. Kalau dengan tidur hati-hati ya Bu ya. Payudaranya jangan sampai menutupi hidung. Nanti bahaya itu. Kalau bisa dengan duduk aja Bu.
sampai bantal itu tapi biar agak tinggi, jangan sampai menutupi di bagian hidung, nanti kasihan adiknya nggak bisa berbahas. Ya Bu ya. Baiknya bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu biar tidak ada nyamuk. Banyak sekali ya, kasihan nanti kalau digigit bintang merah itu. Terutama untuk daerah bagian posisi tidur bayi yang dianjurkan ada terlentang atau miring, tidak dianjurkan untuk tidur tengkurap ya, miring atau terlentang bayinya memang terus terlentang ya, kalau bisa ya habis minum diiringkan biar tidak tersedak tadi. Kalau habis disusui disendangkan gitu sudah bisa sudah makan gimana? Ini posisinya habis disusui selesai kita tekuk-tekuk pelan-pelan. Selanjutnya ya Bu ya, untuk menjelaskan perawatan tali pusat pada ibu dan keluarga, yaitu dengan sebelumnya cuci tangan dulu, itu yang terpenting ya Bu ya. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat. Tali pusatnya jaringan atau jarang lepas kan? Belum ya. Tali pusat itu tidak boleh dibungkus ya Bu ya, atau diberikan betadin atau cairan apapun ya, tetap kering dan bersih Bu ya, tetap terjaga ya Bu ya. Lipat topok di bawah puting tali pusat agar untuk menutupi biar tidak kena debu atau kotoran gitu ya Bu ya. Kalau yang pakai kan topok sudah Bu, jenengan diantar atau utinya Bu. Ini jenengan buatan siapa dulu. Terus jika putung tali pusat kotor, anjurkan untuk dibersihkan dengan air, sabun dan segera dikeringkan ya Bu ya, dengan kain bersih ya, yang tersedia di rumah. Terus perhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat. Tali pusat itu infeksinya itu seperti kemerahan pada tali pusat, terus tampak ada nanah dan berbau, ini bahaya ya Bu ya. Terus apabila terjadi itu nanti segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Terus menjelaskan cara mengukur suhu tubuh pada bayi. Di rumah sudah punya seperti ini Bu? Belum mengukur suhu bayinya? Belum ada, ini namanya termometer, nanti bisa dibeli di apotek terdekat rumah Ibu ya Bu ya. Caranya nanti ditambahkan pada ketiak ataupun di dubur. Nanti di sini ada angkanya, nanti diletakkan aja, nanti akan bunyi sendiri. Ya, kelihatan angkanya berapa di sini. Sini rumah pada bayi itu 36,5 sampai 37,5. Sudah jelas gitu ya. Setelah itu menjelaskan tanda bahaya yang harus diwaspadai. Nah, ini yang terpenting ya Bu ya. Apabila tidak mau minum atau memuntahkan semuanya itu harus diwaspadai ya Bu ya. Mungkin bayinya baru sakit atau gimana gitu. Terus bayinya kejang gini ya Bu ya. Harus diwaspadai juga itu Bu. Biasanya kalau panasnya tinggi biasanya kejang gitu ya. Terus bergerak hanya bisa dirangsang saja, nggak mau bergerak sendiri, nggak mau mulat-mulat gitu, hanya diem saja. Kalau dirangsang baru bergerak. Dan seperti itu juga bayinya kurang sehat Ibu ya. Terus nafasnya cepat lebih dari 60 menit, ngos-ngosan seperti itu. Terus nafasnya juga lambat. Terus tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat, itu agak dekok gitu ya Bu ya di dadanya itu. Terus menangisnya merintih, tidak kuat, tidak kencang menangisnya. Terus teraba demam, suhunya lebih dari 38, teraba dingin apabila suhunya kurang dari 36. Terus terjadi ada nanah yang banyak di mata. Terus pusarnya kemerahan meluas ke dinding sampai perut, diare, tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Menjelaskan tindakan yang harus dilakukan bila ada tanda-tanda bahaya yang bila terdapat salah satu tanda bahaya pada bayi, segera dibawa ke tenaga kesehatan terdekat ya Bu ya. Terus melakukan evaluasi. Gimana Bu? Tadi kan saya sudah jelaskan cara mengukur suhu, itu gimana Bu caranya? Caranya ditambahkan ketiak atau dibungkus. Itu suhu yang normal gimana Bu? 36,5 sampai 37,5. Ya, berarti itu sudah paham ya apa yang saya sudah jelaskan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup ya Bu ya. Nanti untuk perawatan sehari-hari bisa ya Bu ya coba di rumah ya Bu ya, dari memberikan susu tadi, ASI tadi, terus menjadikan popok, pakaian biar tetap hangat, terus menggantikan tali pusat juga ya Bu ya, tetap bisa ya Bu ya. Nanti belajar sedikit gitu ya Bu ya. Terima kasih atas kunjungannya Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu ya penjelasannya ya Bu ya. Jadi ya Bu ya.